Nomor satu, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang terpenting. Tuhan. Dua, hidup kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tiga, orang Kristen harus menjadi penghubung manusia kepada Tuhan. Yohanes yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yang terpenting di hidup ini adalah hubungan, terutama hubungan dengan Tuhan. Kita baca dulu ya. Ini kesaksian Rasul Yohanes tentang firman hidup. Pasal 1 ayat pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Relationship with God, hubungan dengan Allah. Yang terpenting di hidup ini adalah hubungan, apalagi dengan Tuhan. Ayat pertama bunyinya, apa yang telah ada sejak semula. Yohanes sangat konsisten dalam tulisan-tulisannya. Di dalam Injil Yohanes bermula dengan kalimat yang sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Mengapa kita itu punya hubungan keluarga, hubungan teman, handai taulan? Ya, kita itu punya hubungan dengan sesama kita, tapi ketika dosa masuk ke dunia, hubungan jadi rusak. Kain membunuh Habil, padahal itu adiknya. Adam dan Hawa saling tidak percaya, saling menyalahkan. Hubungan itu diciptakan karena pada mulanya adalah Allah. Semua hubungan yang baik dalam kehidupan kita itu harus bercokol bermula pada hubungan kita dengan Tuhan. Karena demikianlah awal mulanya dunia diciptakan. Dan Yohanes berkata, apa yang telah ada sejak semula? Sejak semula ada apa? Kalau kita baca di Kejadian pasal pertama, gak ada apa-apa. Bumi kosong, tidak berbentuk. Alam semesta itu loh, kacau balau, tidak ada wujudnya. Hanya gelap gulita, hanya ada permukaan air. Lalu roh Allah melayang-layang di atas air itu. Dan ada firman berbunyi, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Apa yang disebut, apa yang telah ada sejak semula itu artinya apa? Lebih tepatnya, siapa? Pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Yesus, Jesus is the word of God. Yesus itu firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kosong nih. Hanya ada permukaan air. Roh Kudus tidak kelihatan melayang-layang di atasnya. Pada mulanya adalah firman. Ada Roh Kudus ya. Dan firman itu bersama dengan Allah. Ada Roh Kudus ya. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah. Kenapa kita bisa punya hubungan? Semua hubungan bermula dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sifatnya Allah itu memang sudah pribadi. Sebelum ada manusia, mereka terhubung satu dengan yang lainnya. Ada Adam, lalu muncul Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya. Sebelum ada semuanya, sebelum manusia disebut orang, sudah ada pribadi yang nyata. Dan pribadi itu sangat personal. Ada Allah Tritunggal yang terhubung satu dengan yang lainnya setara, namun mereka adalah satu. Relationship was perfect in God. Sebelum kita hari ini kenal papa mama, punya anak, punya saudara,
Sebelumnya semuanya itu sudah ada pada Allah. Jangan jadi orang Kristen biasa karena Anda jadi target utama roh-roh jahat di udara. Saya dorong Anda untuk punya pemahaman yang betul. Apa yang telah ada sejak semula, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, hubungan itu sempurna di dalam diri Allah kita. Semua hubungan bermula dari sana, karena semua hubungan bermula dari Tuhan. Kalau Anda mau ngalamin pemulihan dalam hubungan, harus cari Tuhan. Kalau misalnya mobil Anda rusak, harus pergi ke dealernya yang sah. Kalau kita ingin supaya hubungan keluarga kita pulih, rumah tangga kita pulih, kalau kita mau belajar untuk mengampuni, bahkan kalau kita ingin hidup bertobat dan supaya kesalahan kita diampuni, semua itu harus kembali ke Tuhan. Dalam parenting, dalam mendidik anak, membesarkan mereka, menjalin hubungan dengan putra-putri kita sendiri, saya nggak berani jalan sendiri. Saya tahu, saya butuh hikmat Bapa dalam hal itu. Saya butuh Tuhan. Tiap pagi saya cari Tuhan karena saya berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Saya tidak bisa baca buku parenting, poin 1, poin 2, poin 3, langsung bisa. I need you. Aku butuh Roh Kudus untuk membimbingku, untuk menuntun aku butuh firman. Di tempat kerja saya, ketemu sama staff misalnya, ya, ketemu sama business partner, atau kita kerja sama orang, ketemu sama bos kita sebagai karyawan, atau di bawah kita ada bawahan. Aku butuh firman, I need the word of God. Aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Saya butuh rema dari Roh Kudus. Aku butuh pelita bagi kaki, terang bagi jalan. You teach me. Saya gak mungkin bisa jalankan leadership, kepemimpinan lewat seminar. Itu semua teori. Saya butuh Engkau untuk menuntunku secara nyata. Pokoknya bicara soal hubungan, relasi, kita harus ke dealer yang sah. Kita harus cari Tuhan. Makanya datang ke gereja itu tujuannya apa? Kalau kita datang ke gereja mau entertainment, mending gak datang. Aku datang ke gereja, bosan misalnya. Aku datang ke gereja, aku mau cari sesuatu yang sensasi atau sensasional. Salah tempat. Pergi aja ke konser dunia. Tapi kalau saya datang ke gereja untuk diperlengkapi, bukan supaya hidup saya sekedar jadi lebih baik, tapi supaya saya masuk ke dalam rencana Allah yang ajaib. Aku datang ke sini benar-benar supaya aku diubahkan menjadi seperti Kristus. Bukan hanya berguna bagi orang, tapi berguna bagi kerajaan sorga. Pakailah aku ya Tuhan. Then you come to the right place. Dan datang ke tempat yang tepat. Saya datang itu untuk di-charge. Saya datang ke gereja itu untuk apa? Saya cari Tuhan secara korporat. Nggak bisa saya cari secara sendiri. Secara pribadi mungkin saya ngalami pertumbuhan secara pribadi, tapi saya kan masih hidup di dunia. Saya perlu interaksi. Saya itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Disinilah saya memperoleh urapan dan hikmat korporat. Di sini saya di-charge. Saya ingin diajari Tuhan. Apa itu leadership? Kepemimpinan, apa itu servanthood, apa itu menghamba, apa itu melayani, apa itu memimpin, apa yang telah ada sejak semula. Kita kembali ke bentengnya. Zaman saya waktu kecil dulu, sebelum ada gadget, ada satu game anak-anak kecil di sekolah dasar atau di SD tempat saya sekolah, kita suka main itu, benteng-bentengan namanya. Siapa pernah main benteng-bentengan? Iya. Seru loh itu. Anak-anak zaman dulu berkeringat, bukan hanya jarinya. Keringat seluruh badan. Kita harus kembali ke benteng kita, supaya kita lebih kuat. Kalau misalnya ada orang kejar kita, lalu kita kalah Hawa. Karena dia baru dari bentengnya. Benteng musuh nih, saya harus kembali ke bentengku, refresh lagi. Lalu saya bisa kalahkan dia, saya bisa tangkap dia. Nah, anak-anak sekarang nggak ngerti game itu. Ya kan, benteng-bentengan. Kalau Anda mau kuat, Anda mau kalahkan musuh, Anda mau membebaskan tawanan, atau bisa
menawan orang-orang yang selama ini diculik sama iblis di sekitarmu, entah itu anak-anakmu, atau entah itu adalah pasanganmu sendiri. Anda butuh kuasa Roh Kudus. Kembali ke Kristus, kembali ke bentengmu, kembali ke Tuhan. Sebab apa yang telah ada sejak semula, itulah sumber kekuatan, itulah sumber kehidupan, itulah sumber hubungan. Kembali ke situ. Secara korporat kita diberikan pada Tuhan hari ke-7, yaitu pada waktu kita beribadah seperti ini. Ini bentengmu. Lalu besok hari Senin Anda ke tempat kerja, Anda refresh, Anda grace. Di tengah-tengah minggu Anda CG. Itu adalah keluargamu dalam Tuhan. Di situ Anda mendapatkan yang namanya dalam bahasa Inggrisnya refuge, a place of refuge atau tempat perlindungan. Tapi setiap pagi saya saat teduh secara pribadi, karena itu benteng pribadiku dengan Tuhan. Saya itu punya mesbah-mesbah dalam hidup ini, sehingga hidup saya itu tidak lonely. Dan saya itu punya Tuhan. Tuhan yang menolong saya di dalam setiap hubungan saya dengan manusia. Saya punya Roh Kudus. Bukan sebagai teori. Dia hadir dalam hidupku. Dia hadir di dalamku. Dalam parenting, sebagai pemimpin, sebagai pengikut. Apa yang telah ada sejak semula Bapak Ibu, itu adalah Tuhan. Tuhanlah sumber semua hubungan. Bahkan kalau hubungan kita rusak, sekarang saya punya musuh. Alkitab mengatakan dengan jelas di kitab Amsal, dan jikalau Tuhan berkenan pada seseorang, pada jalan hidup seseorang, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Meskipun kadang-kadang kita tidak memusuhi siapa-siapa, tapi karena kita berhasil, karena kita dipakai Tuhan, karena hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus, akan ada orang yang iri, tidak suka. Makanya itu Paulus juga dengan realistis berkata, jikalau itu up to you, kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Kadang-kadang soalnya tidak up to us, tidak tergantung kita. Tapi itu pun Tuhan berkata, jangan kamu takut jikalau kamu dicerca orang. Jangan takut kalau kamu itu dinodai dengan kata-kata mereka. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tetapi kalau kita punya musuh yang dari sisi kita, kita bisa lakukan sesuatu. Hubungan itu rusak. Karena pada mulanya, waktu Tuhan sendirian belum menciptakan manusia, tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Berarti Tuhan itu tahu hubungan yang sempurna. Dan Tuhan itu punya semua spare part hubungan kita. Kalau itu tergantung kita ya, kalau itu up to us, kita bisa bekerja sama, kita kembali ke benteng kita sejak mula, dan kita minta urapannya. Kita itu bisa menjadi seorang yang memperbaiki tembok yang runtuh. Kita bisa menjadi seorang yang membangun kembali tembok yang sudah runtuh berabad-abad. Yesaya 58. Orang yang biasanya musuhan, tiba-tiba sekarang membawa damai dan memulihkan. Dulu dia menjadi instrumen kejahatan, sekarang dia menjadi alat di tangan Tuhan. Dia mempunyai, tiba-tiba Tuhan seperti memberi orang ini ministry, sebuah ministry namanya rekonsiliasi. Kok bisa ya? Di mana ada orang itu atau orang-orang itu selalu membawa damai. Yang cerai gak jadi cerai, yang gegeran kembali berdamai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat sama Tuhan pasti akan jadi berkat dalam hubungan. Tidak mungkin dia menjadi kutukan. Tapi kuncinya di sini, Anda sendiri harus jalin hubungan dengan Tuhan. Gimana Anda bisa berikan kepada orang lain dalam hubunganmu dengan mereka apa yang Anda sendiri tidak memilikinya. Kalau Anda sendiri tidak punya itu, gimana kau berikan itu? Misalnya ada satu orang yang kaya, dia bisa pinjamkan uang karena dia punya. Nah kalau kita sendiri berhutang, gimana kita bisa bantu orang lain keluar dari hutangnya? Paham maksud saya? Kalau saya orang buta, gimana saya bisa tuntun orang buta yang lainnya kalau saya sendiri nggak melihat? Bukankah nanti dua-dua jatuh ke selokan? How can you repair any relationship? Bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kalau hubungan kita dengan Tuhan juga rusak? Onderdilnya itu mau ngambil dari mana? Dari pasar gelap? Gimana kita bisa membawa anak-anak kita ke jalan yang benar kalau kita sendiri nggak benar?
Gimana kita beritahu sama anak kita, kamu jangan vaping ge. Kenapa? Eman paru-parumu, eman badanmu. Papa sendiri ngerokok. Iya itu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dulu pakai cara yang kuno, tapi anak muda sekarang pakai teknologi. Itu saja bedanya. Bagaimana kita bisa membawa orang lain ke Tuhan kalau kita sendiri hidup dalam dosa yang vulgar dan sengaja? Gimana kita bisa menuntun yang lainnya? Bukannya justru di luar sana orang-orang yang gak kenal Tuhan itu jadi muak sama kelakuan orang Kristen. Pendeta juga sama, malah justru seorang hamba Tuhan atau seorang guru dituntut lebih loh. Dituntut lebih susah karena jauh lebih dituntut sempurna. Makanya itu kami hamba-hamba Tuhan ini harus selalu menjaga bukan hanya our teaching, pengajaran kami, tapi juga harus menjaga our life. Kalau enggak, batu sandungan orang Kristen enggak keruan. Kalau pendeta yang enggak keruan atau hamba-hamba Tuhan, batu sandungannya dengan B huruf besar. Makanya kita semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Siapapun kita harus membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan Yesus. Di luar engkau, Tuhan Yesus berkata, di luar aku, di luar hubungan kita dengan Tuhan ini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa bermaksud baik, tapi hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kita bisa bermaksud baik, tapi justru nanti kita memperkeruh suasana. Karena Tuhan berjanji di kitab Yakobus dituliskan, orang yang mendua hati dan orang yang bersekutu dengan dunia menjadi serupa dengan dunia ini, orang itu akan kemana-mana menghasilkan kotoran, hanya membawa lumpur-lumpur sampah. Maksud kita baik dan mulia, tapi nanti ya efek hidup kita itu memperkeruh suasana. Kita maunya jadi solusi, tapi kemanapun kita pergi, kita jadi biang masalahnya. Itu seperti orang yang tidak punya damai, melihat dua orang bertengkar, dia mau damaikan. Setelah itu dia malah justru ikut ngantemi yang satunya. Ikut emosi. You cannot give to other people what you don't receive from your God. Anda tidak bisa memberikan pada orang lain apa yang Anda sendiri tidak terima dari Tuhanmu. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita punya satu responsibility, satu tanggung jawab tertinggi tiap hari. Dan tanggung jawab itu sering kita tidak lakukan, atau bolong-bolong misalnya, karena tanggung jawab itu nggak langsung terasa efeknya. Kalau enggak pun masih ada afterglow-nya. Kita masih bisa berjalan dengan urapan yang lama, lalu tiba-tiba jatuh dalam dosa. Nah celakanya, tanggung jawab ini sifatnya spiritual, rohani. Jadi kalau tidak dilakukan, orang juga nggak tahu. Dalam pelayanan juga kan kita nggak bisa masuk ke kamar tidurmu. Jadi kalau orang tidak doa lagi, tidak baca firman lagi, tidak bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lagi, nggak ada orang yang akan menebaknya. Tahu-tahu nanti tiba-tiba berantem aja atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, tiba-tiba nanti kita langsung lihat lumpurnya. Bapak ibu saudara, kita punya satu tanggung jawab tertinggi dalam hidup ini yang tidak boleh kita abaikan tiap hari, tiap minggu, yaitu membangun mesbah pribadi, yaitu membangun kehidupan rohani, yaitu membangun hubungan kita yang intim dan dekat dengan Tuhan. Baik Anda sebagai ayah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang manajer, seorang direktur, sebagai seorang karyawan yang punya tanggung jawab terhadap bosnya, apapun hubungan relasimu dengan sesama, you punya satu tanggung jawab. Saya juga punya tanggung jawab itu untuk membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ngaku Kristen, ini jadi PR kita yang pertama. Tiap hari, tiap waktu, dan tiap minggu tentunya. Yang terpenting di hidup ini adalah hubungan soalnya. Ya. Kita belum selesaikan banyak ini, cepet aja ya ayatnya. Ini baru di kalimat pertama, bukan ayat 1. Belum seluruh ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
garis bawahi di ayat 1 bagian kalimat yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Saya tunjukkan bahwa sifat Yesus Kristus sejak mulanya, bahkan sejak dunia belum jadi, Tuhan itu sangat personal. Tapi kenapa ya Tuhan itu mau datang ya? Kadang-kadang saya mikir, kenapa ya manusia itu seharusnya tergantikan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ya sudahlah. Kalau kita kan tinggal pakai penghapus saja, lenyapkan. Tuhan gak pakai tip X-an. Apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan bertanggung jawab. Ketika dia rusak, Tuhan akan memperbaikinya. Tuhan tidak utus malaikat untuk mati di kayu salib, meskipun malaikat tanpa dosa. Yang harus jadi tumbal dosa ya harusnya seseorang yang tidak berdosa. Lalu gantikan posisinya, ambil hukumannya, impas. Ya, langsung yang namanya justice atau keadilan itu puas. Kenapa Tuhan tidak utus saja? Kadang-kadang saya cuma mikir, kenapa Tuhan tidak utus misalnya Mikael, Gabriel, atau siapa kek gitu, suruh jelma? Kenapa dia turun tangan sendiri? Itu namanya cinta. Anda kalau jatuh cinta sama seseorang, misalnya waktu zamannya pacaran, apelnya itu bisa diwakili atau Anda mau datang sendiri? Cinta itu tidak bisa diwakili. Dari sini kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak mau siapapun mewakilinya untuk menebus umat kesayangannya, umat manusia. Itu karena itulah Yohanes terharu. Dia mewakili kita semua waktu mengatakan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. He came in the flesh. Dia datang sebagai darah dan daging. Dia datang personally. Yesus bukan seperti semacam pejabat, gak bisa datang di kondangan orang, utus sekretarisnya, atau cuman kasih papan bunga. No, kami bisa raba dia di pesta itu. Kami ketemu, saksikan mata, kami dengar dia berbicara, dan kami raba dia dengan tangan kami. Emang saya berjabat tangan kok dengan beliau pada waktu pesta pernikahan itu. Itu yang aku ceritakan. Yohanes menceritakan seseorang yang real, seorang yang nyata. Dia berkata bahwa Yesus itu nyata. Allah yang kau sembah tidak bersembunyi di sorga. Ketika kita salah, dia turun tebus kita dalam daging dan darah, lahir dari seorang perawan Maria. He came in the flesh. Dia gak kirim wakilnya, dia gak kirim kandidat yang paling tepat, dia turun tangan sendiri. Coba bayangin kalau anaknya lagi operasi, anak semata wayang lagi, lalu setelah itu papanya cuma kirim supirnya untuk jaga. Atau misalnya, ya kan, misalnya lagi ada acara penting apa, atau misalnya kita sebagai anak, papa kita sedang operasi di Singapura, ya udah kita nggak usah datang, kirim aja siapa pegawai kita, ya bisa kalau mungkin. Tapi kalau operasinya itu sesuatu yang sangat serius, hidup dan mati, masa Anda nggak mau ke situ? Masa Anda tangguhkan semua aktivitas Anda untuk berada di sana? Let me tell you something. Yesus turun tangan sendiri, tidak diwakili. Apa yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, saya percaya Tuhan itu begitu rupa mencintai kita. Dan hari ini sekalipun Yesus sudah bangkit, dia naik ke sorga, dia tetap hadir di hidup kita lewat Roh Kudus yang tiap hari menuntun, membimbing kita. Detik di mana Anda butuh pertolongan, dia tidak wakilkan, dia langsung akan ada di dekat Anda. Orang Kristen harus percaya Immanuel itu nyata, Allah beserta. Kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, dia turun tangan sendiri. Belajar dari Tuhan. Ada hal-hal yang bisa didelegasikan. Tuhan pun kalau Anda baca cerita-cerita dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan juga kirim malaikatnya, jangan salah. Waktu ke Sodom dan Gomora, ingat Tuhan ngobrol sama Abraham, itu berapa orang? 4 orang kan? 3 orang, sorry. Tapi setelah waktu, 3 atau 4 ya, saya lupa. 3 ya. Lalu pada waktu masuk ke Sodom dan Gomora,
tinggal 2. Atau ngomong sama Abraham itu bertiga. Tapi waktu nanti bakar Sodom Gomora, Tuhan delegasikan itu. Tapi ketika ketemu sama sahabatnya, dia ada di sana. It's amazing. Kita baca di Alkitab, Tuhan juga delegasikan ke malaikat. Jadi kita juga harus mengerti, kalau hubungan tertentu itu penting di hidup kita, tidak semua bisa didelegasikan. Jangan kau dan aku berani mendelegasikan yang namanya ngajari anak ke orang lain. Kecuali Anda dan saya mengaku bahwa anak kita tidak berharga. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh didelegasikan. Kalau bagi kita hubungan itu penting, tidak boleh diwakili. Makanya kata-kata candaan seperti ini ya, kadang-kadang ada canda ya, wow, yes gak apa-apa, seorang suami diajak terus ke CG misalnya, istrinya yang ke CG, gak apa-apa lah, sudah kamu wakili aku. Itu menunjukkan apa? Bolehkah kita lakukan itu? Misalnya ada undangan presiden, saya wakilkan, pasti Anda akan dinilai Anda tidak serius. Nanti suatu hari kebalik, waktu Anda butuh pertolongan presiden itu, dia juga akan acuh tak acuh. Makanya Yesus berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Allah Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikat ketika aku datang kembali. Tapi barang siapa malu atau menyangkal aku di hadapan orang, aku pun akan menyangkali dia di hadapan Bapakku suatu hari nanti waktu aku datang kembali beserta jutaan malaikatnya. Kita tidak bisa wakilkan, oh aku titip doa aja deh, titip doa aja sama engkau, sama kamu. Tapi kita sendiri tidak pernah mau cari Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan hal kerajaan sorga seperti seorang raja yang mengundang dalam sebuah undangan kawin. Dalam suatu pernikahan, dia mengundang semua orang. Ada yang berkata, aku mau datang tapi aku baru beli mobil baru, aku baru beli keledai maksudnya. Aku baru beli sawah, aku baru menikah. Akhirnya sang raja itu marah dan dia berkata, baiklah, lupakan semua undangan itu. Tidak ada VIP-VIP-an. Pergilah to the byways and the highways dalam bahasa Inggrisnya. Pergilah ke semua lorong-lorong dan gang yang ada di sini dan bawa mereka masuk ke hadiratku sebab rumahku harus penuh. Lalu Tuhan tambahkan dalam perumpamaan itu, ada seorang yang ternyata masuk di sana tidak pakai pakaian pesta. Lalu akhirnya ditangkap dan dilempar keluar di mana ada kertakan gigi. Tuhan berkata, kenapa kamu datang compang-camping? Ya itu bicara tentang Kristen KTP. Tapi yang lainnya itu bicara tentang orang-orang yang diundang sama Tuhan. Ayo dibaptis, ayo terima Yesus, ayo melayani Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo dengar firman. Ogah-ogahan, enggak lah, gini lah, gitulah, aku wakilkan. Kita harus tahu terlebih dulu, yang mengundang kita itu mulia. Dan menolak undangannya, itu berarti kita memberi pesan bahwa, hey, kamu tuh enggak berarti bagiku. Kamu enggak penting. Sedangkan Tuhan itu datang ke dunia itu kita kurang mulia. Demi orang yang kurang mulia seperti kita aja Tuhan tidak wakilkan. Jadi saya mau dorong Anda, kalau untuk mengerti satu poin sederhana ini, kalau satu hubungan itu penting bagi kita, kita tidak delegasikan. Saya tidak berkata bahwa mari kita semuanya di sini misalnya yang punya baby, ya, lalu dua-dua suami istri sama-sama bekerja, lalu nggak ada susternya, tidak boleh delegasikan. Nanti tambah kelelahan, malah waktu gendong anaknya jatuh, anaknya lepas dari tangannya. Maksud saya bukan secara ekstrim, tetapi hal-hal penting dalam kehidupan seorang anak, kau dan aku tak boleh delegasikan. Kita yang harus ajari anak kita. Kita harus ajari anak kita. Berapa banyak di antara kita mungkin ya yang sibuk, atau bahkan malah justru ya kalau saya lihat ya trennya ya, orang sibuk malah justru yang komitmen sama anak. Kadang-kadang orang yang tidak terlalu sibuk lebih komitmen sama gadgetnya, lebih banyak waktu untuk scrolling daripada ngomong sama anaknya. Dan kita merasa fine. Kenapa? Anakku nanti kan bisa dididik di gereja, anakku nanti kan bisa dididik di sekolah tentang seks misalnya. Waktu anak itu mulai mengerti, gak apa-apa, nanti serahkan aja di sekolah yang ajari. Lalu sekolah panggil pakarnya, dokter atau apa. Pendidikan seks seharusnya bukan dilakukan oleh seorang pakar, tapi harus pelan-pelan dari orang tua. Tapi bukan pakai cara yang vulgar. Untuk kita memberi pengertian.
Kalau kamu mengingini sesuatu, bukan berarti kamu harus melakukan sesuatu terhadap itu. Kamu ngomong sama papa mama, ada komunikasi terbuka. Papa mamanya mungkin sibuk sekali, mungkin menangani banyak sekali perusahaan misalnya. Tetapi kalau Anda rasa anak Anda itu lebih penting dari perusahaan Anda, bukan berarti Anda jadi stay home dad, jadi ayah yang tinggal di rumah, house dad, bukan hanya housewife. Lalu Anda tinggalkan perusahaan, itu juga panggilan, itu talentamu. Bukan, atur waktu maksudnya, susun prioritasmu. Tapi Anda harus bisa tepat tahu, oke, mungkin kalau matematika aku tidak perlu ajari, kan sudah ada gurunya. Kalau perlu ada les-lesannya, ya. Anda harus tahu yang mana bisa didelegasi ke malaikat-malaikatmu, yang mana harus Anda turun tangan sendiri. Perkara visi tujuan hidup anak itu, penerimaan, komunikasi yang terbuka, yang transparan sama anak itu, berarti harus spending time. Gak bisa hanya oke, ada apa, tidak ada apa-apa ya sudah, jangan ganggu papa. Kadang-kadang kita harus bermain dulu kalau anak itu masih kecil. Kalau anak itu sudah mulai remaja, kita harus ngobrol dulu. Saya sama anak-anak saya juga selalu berusaha. Sekarang 2 sudah dewasa, 1 sudah mulai dewasa. Mumpung tidak ada di sini. Sama anak yang paling kecil, kemarin saya ngomong tentang NBA karena suka sekali tentang basketball itu loh, yang Amerika zaman saya dulu itu tahun 92. Kalau saya cerita tentang saya dulu, dia cuma dengarkan. Karena saya mengertinya dulu itu Michael Jordan. Siapa di sini yang dulu ikut tahun 90 sekian, lihat-lihat NBA itu. Sekarang mereka nggak tahu itu. Siapa, saya dengerin dia. Saya diam-diam saya pelajari dulu. Siapa? Oh, jadi supaya saya nggak bengong gitu loh kalau dia bicara. Karena Michael Jordan saya tahu, tapi itu 30 tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka punya superstar itu beda. Bintang-bintang basket itu sekarang beda. Jadi saya pelajari dulu, oh ini, saya lihat dulu sebelum dia datang. Oke, setelah itu kita ngobrol-ngobrol, oh gitu. Itu mungkin tidak penting buat saya, itu penting buat dia. Dan saya itu ngurusi suku, ngurusi bangsa. Ngurusi 200 sekian gereja. Ngurusi 120.000 jemaat. Tapi bagi saya cinta jemaat sebagai anak-anak rohani. Tapi ayah kandungnya, tapi setiap jemaat kan punya gembala-gembalanya, puji Tuhan. Anda punya pastor Oke, punya pastor Liang. Tapi bagi Warren Mantova, saya satu-satunya papa kandungnya. Saya harus, ada hal tertentu saya tidak bisa delegasikan. Quality time itu tidak bisa saya delegasikan. Tidak bisa. Itu hanya saya yang bisa. Saya ngobrol sama dia untuk bisa membangun kedekatan. Penting banget? Gak penting banget. Tentang NBA, tentang basket, gak penting Bapak Ibu. Gak penting buat Anda. Tapi penting buat mereka. Kalau Anda memang merasa seorang itu berharga, ada hal-hal tertentu, tidak semua ya. Celaka kalau saya harus ajari dia biologi, chemistry, semua yang saya sendiri juga ngos-ngosan di beberapa subjek-subjek itu waktu dulu sekolah. Puji Tuhan tuh guru. Kita hormati profesi ini, luar biasa guru. Guru les-lesan juga saya hormati, saya hargai. Susternya anak, waduh, bayangin. Ya, tetap harus ada bantu, ini itu. Makanya kami sangat menghargai ART di rumah. Waktu anak-anak masih kecil apalagi, saya sangat menghargai mereka. Saya nggak pernah lupa kalau mereka take care anak dengan baik, saya akan berkata terima kasih, memberi imbalan sama mereka. Tapi ada hal tertentu yang suster tidak bisa handle itu kecuali papa mamanya. Ada hal tertentu yang guru tidak bisa handle itu kecuali ayah ibu. Ada hal tertentu bahkan gereja itu kasihan loh. Gereja itu memperbaiki masalah keluarga, ya, dan harus mendaur ulang sampah papa mamanya. Papa mamanya anak-anak. Udah orang tua kalau tidak bertanggung jawab, udah gereja buatin bener, jadiin bener. Fix my children. Nah kalau kita fix tidak bergandeng tangan dengan orang tua, nanti setelah kami perbaiki lempar kembali ke rumah, lalu di rumah sama saja, kerjaan gereja jadi berat luar biasa. Lain cerita kalau sana bukan orang percaya. Nah kalau sana sudah orang percaya, saya rasa strategi kita harus berubah sebagai gereja. Anaknya diperbaiki, orang tuanya dipanggil. Lalu kayak gini, diceramai kayak begini. Ya kan?
Lain cerita kalau bukan orang percaya, maka kita harus injili papa mamanya. Sulit bicara firman, wong dia belum percaya, rohnya masih mati, dia belum lahir kembali. Tapi kalau papa mamanya sudah dalam Tuhan, nah, saya rasa anak tetap akan kita terima. Siapapun lemparkan ke kita, anak yang yatim piatu rohani, kita akan rangkul, kita akan cintai. Lalu habis itu, sini papa mama, lai. Kita akan bicara sama mereka heart to heart. You harus berubah. You orang percaya, jangan kau delegasikan. Susah. Anak belum bisa apa segalanya, papa mamanya cuma sibuk melulu. Cari duit boleh, namanya cari nafkah. Tapi kalau hanya itu, jangan lupa, ujungnya uang itu untuk siapa? Anda harus mulai jadi wake up call. Kalau tiba-tiba Anda sukses, misalnya kalau Anda sukses di dalam tempat kerja Anda, tapi anak Anda makin rusak karena sukses Anda. Anda harus hati-hati, berarti suksesmu tidak bisa transfer ke anakmu. Udah langsung gitu aja. Slow down sedikit. Misalnya, sukses nih, makin hari makin kaya nih. Tapi anaknya makin gaya. Sini makin kaya, anaknya makin gaya. Mana-mana cerita, lu tau gak papa aku punya apa? Celaka lah. Anda harus slow down sedikit, karena mulai besar pasak dari tiang. Bukan berarti hentikan, momentum dalam bisnisnya sedang terjadi kok dibuat lamban. Bukan. Tapi mulai isi kekosongan dan mulai lakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu yang selama ini kau abaikan atau terbengkelai. Apa yang terbengkelaikan? Kalau misalnya di sini tambah kaya, situ tambah gaya. Lalu habis itu misalnya taunya aku minta papaku mobil apa aja nih, aku buktikan ya, taruhannya sungguhan dibelikan. Lalu ngebut-ngebutan di jalan, nabrak warung. Mobilnya luar biasa, nabrak sembarangan orang. Lalu setelah itu kalau Anda mulai lihat itu, mobil yang Anda belikan, hasil sukses Anda itu justru jadikan ugal-ugalan dan kecelakaan. Saya sarankan, kalau perlu, ini radikal jangan terjadi, ada jalan lain soalnya, tidak perlu se ekstrim ini. Tapi saya ngomong sesuatu yang tidak masuk akal, yang ekstrim dulu. Kalau perlu, tutup semua bisnismu, jadilah papa dulu. Duduk di sana, rangkul anakmu, doakan, didik dia dan jewer dia. Yang sukses itu papa, bukan kamu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Itu ekstrimnya, tutup semuanya. Mendingan kau bangkrut sebagai pengusaha daripada bangkrut sebagai papa. Karena kalau enggak, semua usahamu akan bangkrut di tangan anakmu suatu hari nanti. Which one is more important? Hubungan atau uang? Kalau Anda punya penerus, Anda bisa didik mereka dengan baik. Nggak hilang ini suksesmu. Daud mendidik Salomo, Salomo jadi. Salomo turun ke Rehabeam, langsung kerajaannya dari 12 suku, 10/12 lenyap dari kerajaan Daud. Dalam satu hari. Orang berkata kerajaan Israel terbelah jadi dua, bukan. 12 suku, sisa cuman Benyamin dan Yehuda yang tetap dijalankan oleh anak Daud, Rehabeam, anak Salomo namanya Rehabeam. 10 suku Efraim, Manase, Ruben, semuanya hilang. Sekejap dalam satu hari meja judi, gone, 10/12. Mana lebih penting? Bisnis? Atau karirmu? Atau hubungan? Izinkan saya jawab ya. Dua-dua sama penting. Tapi kalau mana dulu yang harus jadi prioritasmu, jangan lupa hubungan. Amin Bapak Ibu. Semoga hal ini mencelikkan mata beberapa orang. Coba diuji, sukses Anda itu jadi berkat atau kutukan buat keturunan Anda. Kita lihat sekarang di ayat yang kedua. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan pada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan pada kami. Kalau Anda baca ayat 2 ini, unik ya, tentang hidup kekal. Hidup kekal itu kan realita kehidupan. Mati masuk sorga. Tapi kalau Anda baca di ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dia bukan bicara tentang hidup, dia bicara tentang seorang pribadi.
Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, siapa lagi kalau bukan Yesus Tuhan. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Kalau saya bilang hidup kekal itu mati masuk surga, itu definisi di otak kita. Tapi siapa tahu ternyata di ayat 2 Yohanes menjelaskan hidup kekal sebagai seorang pribadi, tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Ini bersama dengan Bapa, firman itu adalah Allah. Tulis baik-baik di dalam hatimu. Yesus itulah hidup kekal itu. Hidup kekal itu ternyata adalah seorang pribadi. Namanya Yesus. Jadi kita itu bisa memperoleh hidup kekal karena kita itu percaya Yesus. Karena kita percaya Yesus, kita punya hidup kekal. Kita sendiri nggak punya hidup kekal itu. Kita semua itu mati secara rohani. Pada mulanya waktu Allah menciptakan dunia, Adam itu bisa bernafas karena Tuhan berkata, karena firman Tuhan menulisnya, kalau Allah menghembuskan nafas hidupnya. Kita itu seperti kabelnya charger itu loh, HP kita. Kita sendiri itu enggak punya listrik. Tapi waktu dia dicolokkan ke listrik, baru setelah itu charging. Baru charging. Kita itu enggak punya hidup kekal. Listriknya itu Tuhan. Itulah sebabnya jangan main-main. Ada orang Kristen yang berkata, aku udah Kristen kok. Wah, dia rasa aman nih, titik aman ini. Loh, saya percaya kalau kita diselamatkan, kita sungguh-sungguh diselamatkan. Tuhan tuh enggak pernah pelin-pelan kok. Aku selamatkan kamu, wait and see dulu. Tak lihat dulu ya, 2 tahun kemudian, kamu setia enggak? Kalau enggak, tak cabut tuh keselamatan. Tuhan tuh enggak kayak gitu sifatnya. Paham ya? Cuman saya ingin Anda untuk waspada bahwa sekalipun kita diselamatkan oleh Tuhan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kau dan aku jangan main-main tentang hal itu. Saya tahu beberapa orang yang begini. Dulu pelayanan di gereja bahkan melayani Tuhan, tapi sekarang sudah pindah agama. Bahkan sudah menyangkal Yesus adalah Tuhan. Nah, pertanyaannya, ini tidak usah jadi debat teologi, tapi kita pakai cengli aja, pakai jurus cengli aja. Kita pakai logika aja. Kira-kira orang itu kalau mati masuk mana ya? Karena sekarang dia dengan jelas dan semerta-merta berkata, aku tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Do you think orang itu masuk ke surga nanti, ketemu Yesus yang adalah firman, Yesus yang adalah Allah, dia bisa masuk ke sana karena KKN dia pernah Kristen? Saya tidak berkata bahwa orang itu bisa selamatkan itu pelin-pelan, Tuhan pelin-pelan lalu kehilangan keselamatan. Bukan, udahlah nggak usah investigasi, cuman cenglinya, pakai logis saja. Do you think orang itu masuk ke surga, ketemu Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan berkata, ya sudahlah, aku tutup sebelah mata, kamu pernah Kristen, masuk ke sini. You think, memang kita masuk ke surga bukan karena perbuatan kita, saya ngerti, tapi karena percaya. Nah kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Do you think, apakah Anda kira, orang itu masuk nggak ya? Karena sekarang dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Anda jangan main-main. Itu kabel charger kita itu pernah dulu ngecharge handphone kita, pernah ada listriknya, tapi kalau dicabut, jangan kau kira hai kabel charger kalau listriknya di dirimu. Hidup kekal itu bersama dengan Allah, bersama dengan Dia, bersama dengan Bapa, dan Ia telah dinyatakan kepada kami. It's Jesus. Beberapa orang ngajak berbicara dengan orang-orang yang saya sebut tadi, misalnya Mormon, lalu ngundang ke rumahnya. Jangan main-main Bapak Ibu kalau ada yang kayak begitu. Jangan main-main. Karena mereka itu membawa doktrin yang bahaya. Karena itu bukan firman Allah. Lalu habis itu kita terkena persuasif, percaya, merangkul sak keluarga semuanya. Do you think, detik di mana kau menyangkal Yesus adalah Tuhan? Karena Yesus di sini dikatakan Yesus itulah hidup kekal. Tanpa Yesus tidak ada hidup kekal. Yohanes 3:36, barang siapa punya anak, memiliki anak, bukan punya anak itu melahirkan anak, memiliki anak Allah, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak,
murka Allah tetap ada atasnya. Kalau kita main-main dengan hal seperti itu, hanya karena kita sudah pelayanan, kita sudah mimpin pujian, kita sudah, Anda jangan terkejut loh. Ada pula pendeta yang sampai meninggalkan iman Kristianinya dan sudah menjadi sesuatu yang lain. Don't you think that, jangan pernah kita remehkan kalimat itu yang Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena setan itu hendak mencuri, tidak tanggung-tanggung, kalau bisa keselamatan. Dia nggak pengen mencuri kesehatanmu. Buat sakit itu juga perbuatan setan kadang-kadang. Dia mencuri damai sejahteramu, bolak-balik itu tiap hari kita mau coba dicuri sukacita kita. Tapi kalau setan itu mau cuan, dia cuan itu yang tertinggi, keselamatan. Kalau dia bisa tidak mencuri saja, membunuh saja. Ngapain cuma bunuh tubuh orang itu lalu dia masuk ke surga? Kalau bisa dia binasakan. Karena roh jahat itu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dia bisa membuatmu binasa, dia akan membuatmu binasa. Karena itu kita jangan main-main. Ya, kita jangan main-main. Tentang hidup kekal, ingin saya tekankan pada Anda bahwa hidup kekal itu bukanlah kehidupan kekal. It's Jesus Christ. Ikuti dia sampai akhir hayat. Jangan ingkar. Karena di luar dia, kabel charger, kau tidak punya listriknya. Hidup kekal itu tetap bukan dari engkau, dari Anda. Hidup kekal itu ada di dalam kita. Sekarang, nanti waktu kita mati juga, kita dibawa ke rumah Bapa yang baka. Hidup kekal itu ada di kita. Tahu kenapa? Karena kita tercolok ke Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya campur Indonesia, keep being coloket. Tetaplah stay tercolok ke Tuhan Yesus. Jangan putus. Saya pendeta, gembala sidang. Saya tiap hari hidup dalam takut akan Tuhan. Saya tahu firman, bukan berarti posisi saya itu aman. Karena saya tahu ada setan. Tuhan sih aman, setan itu buat aman. Saya tahu tipu muslihatnya banyak. Saya harus terus tercolok pada Tuhan Yesus. Karena hidup kekal itu ternyata adalah seorang pribadi. Dan itu diberi dalam diri seseorang yang lain karena dia punya hubungan dengan sang hidup kekal itu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Buat apa kau memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawamu dan binasa ke dalam lautan api. Yang terutama dalam hidup ini Bapak Ibu adalah mencintai Tuhan. Percaya nggak? Yang terutama dalam hidup ini. Hati-hati juga dengan kecewa. Misalnya ada di antara kita yang sakit, didoakan nggak sembuh, lalu kita sekarat. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya nggak tahu kenapa. Kadang-kadang ada doa yang belum terjawab. I don't know. Tapi ingatlah, mujizat terbesar itu bukan kesembuhan ilahimu. So what kalau kita mati dalam sakit kita? Ya jangan kalau bisa. Kita doa, kita lawan. Makanya itu ada yang namanya ministry prayer ministry. Tapi misalnya kalau kita sakit sampai mati misalnya, tetap Tuhan tidak jawab. Jangan kau kecewa, hai Ayub. Sebab tercolok ke Tuhan Yesus itu adalah berkatmu yang terutama. Kehidupan kekal itu adalah berkatmu yang paling berharga. Buat apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Ingat ya, Yesus itulah eternal life. Jangan karena Yesus sudah kecewa, kita menghujat Tuhan seperti Ayub diberitahu sama istrinya, hujat aja Tuhanmu. No, aku tidak tahu kenapa aku mengalami semuanya ini. Tapi aku tidak bisa putus hubungan dengan Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Karena kalau Anda terputus, Anda tidak punya listrik itu. Tidak percaya, coba nanti di rumah eksperimentasi dengan kabel HP-mu. Atau bahkan dengan power bank-mu. Penuhi dulu, coba lihat sebulan ke depan. Setelah dipakai, masih bisa nyala nggak dia? Dia tetap harus pada sumbernya. Sumber hidup kekalmu Bapak Ibu adalah Jesus Christ, Yesus Kristus. Amin. Terakhir, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan pada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lihat ya, ayat 3 ini unik, dengan ini saya selesai.
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kata Yohanes, kami beritakan pada kamu. Jadi Yohanes memberitakan Injil. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Loh, ini aneh. Harusnya kalau dia beritakan Injil, supaya kamu beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kok dia menuju ke orang-orang Kristen? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan lalu dia lanjutkan, persekutuan kami itu adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Aku beritakan Injil, aku jangkau kamu supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan cepat lambat kalian akan tahu yang bersekutu dengan kami, bahwa kami ini bersekutu dengan Tuhan. Paham ya? Simple. Berapa banyak orang di antara kita sebelum kenal Tuhan, kita kenal orang Kristen dulu, dan orang itu memperkenalkan kita ke Tuhan. Berapa banyak di antara kita? Atau coba saya tanya gini aja, siapa di sini yang kenal Yesus, bertobat, lahir baru, terima Tuhan Yesus, nggak ada yang injili, betul-betul Tuhan datang sendiri, jereng. Lalu habis itu Anda melihat Yesus, Tuhan datang sendiri, entah dalam mimpi, waktu Anda di kamar, atau Anda di mobil. Angkat tangan. Coba sekarang ya, termasuk yang orang tua, mungkin yang lahir Kristen, Injil dibawa lewat tradisi di keluargamu ya. Coba saya tanya sini, siapa di sini sebelum kenal Tuhan secara pribadi, ada orang Kristen yang memperkenalkan Anda kepada Tuhan? Termasuk saya loh. Ini maksudnya ayat ini. Aku beritakan Injil supaya kamu gini loh, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan supaya kalian tahu bahwa persekutuan kami adalah persekutuan dengan Tuhan. Berarti banyak orang itu akhirnya punya hubungan dengan Tuhan karena punya hubungan dengan kita dulu. Berarti celakanya juga banyak orang nanti, beberapa orang masuk neraka karena ulah orang Kristen pula, karena mereka punya hubungan dengan orang Kristen dan hubungan itu menyalahi mereka. Mereka akhirnya salah paham dengan Tuhan, dan karena Yesus adalah hidup kekal, mereka tidak mau terima Yesus-Yesusan gara-gara Kristen-Kristen ini. Karena kita, mereka masuk neraka. Jadi kita itu sangat krusial, sangat penting sekali. Kita bisa, tanda kutip bisa, sebenarnya itu keputusan pribadi. Kita tidak bisa buat orang ke surga atau ke neraka, oke? Tapi supaya Anda paham, saya kasih tanda kutip. Kita ini bisa pengaruhi orang masuk surga atau orang masuk neraka. Hubungan orang dengan kita itu akan membawa mereka berakhir ke surga atau neraka karena terhubung sama kita. Karena itu jangan salah, setiap orang Kristen itu punya tanggung jawab yang besar. Saya pernah nginjili satu anak muda yang mati pun tidak akan mau jadi orang Kristen, terima Tuhan, tidak akan mau ke gereja. Telusuri, selidik demi selidik, papanya adalah seorang hamba Tuhan. Tapi di rumah perbuatannya, ya ampun, tidak karuan. Anak ini dihajar habis, dan itu bukan ayah yang baik maupun suami yang baik. Dia berkata, sampai mati aku tidak akan ikut Tuhan. Sebuah penginjilan yang saya usahakan, tapi disadvantage-nya ada, karena saya adalah juga pendeta. Dia anggap semua pendeta sama, semua orang dalam pelayanan sama. Saya tidak bisa apa-apa. Anggaplah saya gagal membawa orang itu, tapi saya berusaha. Tapi tentunya darah anak itu tidak tertumpah pada saya sudah mengusahakannya. Tertumpah atas orang Kristen sebelum dia, yang karena dia terhubung dengan mereka, dia kena batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, jangan Anda kira di rumah Anda tidak berpengaruh. Kita semua sebagai orang Kristen punya pengaruh bawa orang ke surga atau ke neraka. 3 poin sini, tulis lalu saya selesai. Nomor 1, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang terpenting. Kita sudah belajar hari ini. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hubungan yang terpenting. Tapi tidak berakhir pada hubungan dengan Tuhan saja. Hubungan kita dengan orang lain akan sangat berpengaruh, akan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. 2, hidup kekal hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Catat baik-baik, ingat colokan tadi. Hidup kekal kita hanya karena kita connect ke Yesus. Don't you think you have eternal life because you are.
jangan kira Anda punya hidup kekal hanya karena Anda berstatus Kristen. Kita punya hidup kekal karena kita terhubung sama Tuhan Yesus Kristus. Kita gak punya hidup kekal itu, Dia yang punya. Dialah hidup kekal itu. Dan kalau kita punya Tuhan, memiliki anak Allah, kita memiliki hidup yang selama-lamanya. 3, orang Kristen harus menjadi penghubung manusia kepada Tuhan. Saya kasih mandat untuk setiap kita ya. Kita semua harus jadi penghubung manusia kepada Tuhan. Karena masing-masing kita punya pengaruh untuk membawa orang ke sorga atau ke neraka karena kita. Tapi yang menebus dosa mereka adalah Yesus. Jadi kita sebenarnya gak bisa bawa siapa-siapa ke sorga. Tapi kita bisa membuat mereka salah paham dengan Tuhan.